Para Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara Sedama sekalian yang berbahagia di Jalan Buddha Dhamma, pagi hari yang indah ini, kita masih bisa melakukan perbuatan baik dengan tadi membacakan parita suci, lalu meditasi, kemudian saya berusaha sekarang ini mencoba berbagi sharing Dhamma, di mana hari ini temanya bahagia karena memberi. Jika suatu perbuatan bisa membahagiakan diri sendiri dan juga kepada semuanya, perbuatan itulah yang hendaknya dilakukan terus-menerus. Dan jika suatu perbuatan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang banyak, hendaknya perbuatan itu dihentikan. Makna kalimat ini sungguh luar biasa, bahwa kita diberikan jalan, diajarkan bagaimana diri kita berbuat yang baik. Tentunya untuk diri kita sendiri, agar lebih bahagia dan bisa membahagiakan orang banyak. Seperti cahaya lilin yang kita bawa, yang kita bisa nyalakan kepada lilin-lilin lain yang sedang padam. Begitu banyak lilin yang semampu kita nyalakan, lilin yang kita pegang itu tetap utuh, tetap menyala. Lalu ruangan-ruangan lainnya tetap menjadi terang benderang, kita pun tetap nyala, dan nyala inilah yang dinamakan kita bisa memberi. Tidak banyak orang yang seperti demikian. Namun kita berusaha, kalau belum bisa menyalakan lilin begitu banyak, kita bisa menyalakan lilin yang terdekat dulu, satu-satu. Besok atau kapan satu lagi, hingga akhirnya nanti akan banyak yang menyala. Ketika banyak yang menyala, di situ akan kelihatan, wah ternyata terang benderang ya. Ternyata dengan lilin yang saya pegang cuma satu, ini bisa menyalakan lilin-lilin lain yang padam. Ini bahagia. Kita bahagia melihat suasana yang terang. Kita juga bahagia diri kita, oh saya pun bisa melihat sesuatu yang lebih indah, lebih terang. Jadi ini memberi. Ini bahagia karena memberi. Ini contoh saja. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang berbahagia, suatu saat Sang Buddha berjalan di satu tempat. Lalu beliau melihat sekumpulan tulang belulang di pinggiran jalan. Apa yang dilakukan Sang Buddha pada saat itu? Setelah melihat tulang belulang yang ada di pinggiran jalan, Sang Buddha beranjali kepada tulang-tulang tersebut. Tentu saja tulang ini tulang-tulang manusia. Para biku di belakangnya pun terheran-heran. Loh, kok Sang Bagawa beranjali kepada tulang-tulang tersebut? Emang itu siapanya? Sang Buddha menjawab, oh para biku, mungkin ini adalah leluhur saya dulunya. Karena leluhur kita itu banyak dan tidak terhitung. Mungkin dulunya adalah orang tua saya, mungkin kakek saya, atau apapun itu namanya di atas kita dahulu. Ya mungkin ini ada hubungan karma dengan saya. Jadi ini adalah mungkin dulu orang tuanya, mungkin kakeknya, atau mungkin apanya. Tapi yang kita ambil di sini maknanya adalah pada saat Sang Buddha
beranjali beliau mendoakan kepada tulang-tulang tersebut semoga berada di alam yang berbahagia. Ini adalah praktek memberi. Praktek memberi dengan doa. Apakah kita bisa melakukan praktek memberi seperti doa tadi? Apalagi sekarang ini banyak sekali yang meninggal dunia. Setiap hari di medsos saya baca ada aja yang meninggal dunia karena musibah pandemi ini yang berkelanjutan sampai sekarang. Kalau kita bisa sedikit mempraktekkan Dharma lewat dari medsos, bisa menuliskan komentar. Ini jika ada yang meninggal dunia ya. Bisa menuliskan komentar, semoga mendiang berada di alam berbahagia. Kasih tanda anjali, itu adalah suatu perbuatan baik dengan memberi. Itu baru lewat medsos bisa menulis dengan demikian. Karena saat ini yang tadi saya bilang banyak sekali yang meninggal dunia. Ya contohnya saja beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh seseorang dari Jakarta. Minta tolong untuk mempersiapkan persembahyangan, alat-alat persembahyangan dan minta tolong untuk membacakan parita kepada jenazah di sana, yaitu di rumah sakit Sitanala, rumah duka Sitanala. Karena dari dalam batin ingin memberi sesuai kemampuan, ingin menjalankan praktek Dharma, dan juga maaf teman saya ini meminta tolong karena kemungkinan keluarganya sibuk atau segala macam atau nggak tahu saya kenapa waktu itu. Pokoknya keluarga yang dari meninggal ini tidak datang ke rumah duka tersebut. Jadi yang datang itu hanya peti dan jenazahnya. Tok. Lalu karena praktek Dharma, ingin memberi, ingin berbagi apa yang saya mampu. Kemudian saya sendirian, saya membeli peralatan, persembahyangan. Sampai sana saya persiapin semuanya, sampai selengkap-lengkapnya sesuai kemampuan saya. Lalu saya nyalakan hiung 2 batang. Lalu saya mulai sembahyang, diiringi setelah itu baca parita, awamanggala atau kedukaan. Ini juga adalah praktek memberi. Saya belajar untuk sedikit membahagiakan atau mengisi waktu saya dengan baik, dan kalau bisa membahagiakan sesama, apalagi ini yang dalam kedukaan karena musibah pandemi, yaitu COVID. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jika kita sudah mempelajari Dharma dan sangat yakin dengan praktek Dharma, bahwa dengan kebaikan diri kita otomatis menambah karma baik. Hendaknya ini yang kita selalu perjuangkan setiap hari. Kita belajar memberi sesuai kemampuan diri. Karena dengan memberi sesuai kemampuan diri, dengan ikhlas, dengan pikiran yang baik, ya mudah-mudahan membawa kebahagiaan bagi batin sendiri maupun kepada sesama. Kalau di salah satu lagu bunyinya begini. Untuk diri kita, untuk sesama, jangan biarkan hidup berlalu sia-sia. Mari perbaiki dari sekarang.
demi masa depan. Jadi untuk diri kita, untuk sesama, semua membahagiakan semuanya. Ini praktek memberi. Bagaimana supaya kita melakukan yang lebih baik dalam praktek memberi? Kita awali dengan pikiran yang baik. Misalkan, semoga makanan yang sebawa ini bisa membahagiakan. Kemudian setelah dilakukan, pada saat dilakukan dengan pikiran yang baik, silakan semoga makanan ini bermanfaat ya. 2. Pada saat setelah selesai kita melaksanakannya, semoga makanan-makanan saya berikan kepada siapapun membawa sedikit kebahagiaan. Semoga semuanya hidup berbahagia. Ini akhirannya. Jadi diawali dengan pikiran yang baik, dilakukan dengan baik, dan terakhirnya setelah dilakukan, kita doakan dengan baik. Ini memberi yang sangat-sangat luar biasa. Semoga dengan demikian, dengan praktek memberi ini, membawa cinta kasih kita semakin tinggi, semakin besar, semakin punya rasa kasih, semakin punya rasa belas kasih. Semoga kita semua semakin melihat kenyataan yang terjadi bahwa inilah kehidupan. Bahwa kita hidup tidak sendirian. Bahwa kita hidup juga harus bisa memberi. Jangan selalu mau diberi. Kalau kita bisa memberi, kita bagaikan menabur benih-benih padi atau benih-benih biji tanaman di berbagai tempat. Semoga saja suatu saat benih-benih yang kita tabur tadi di beberapa tempat atau banyak tempat nanti suatu saat akan tumbuh, akan berbunga, akan berbuah. Semoga sih semuanya bisa berbuah. Kalaupun tidak bisa, kalau kita banyak tanaman, nabur-nabur terus, masa iya nggak ada yang tumbuh, nggak ada yang berbuah. Tapi itu semua, itu adalah istilahnya apa ya namanya ya, buah karma. Kita tidak perlu untuk menagihnya atau menunggu atau bagaimana. Yang penting kita tabur terus, tabur, 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 tabur terus sampai semampunya diri kita. Nanti yang menikmatinya siapa? Ya otomatis diri kita. Terus bagaimana? Ya orang lain pun misalkan buahnya banyak, ya orang lain bisa memetiknya. Atau bunganya banyak bunga yang bermekaran, orang lain bisa melihatnya dengan indah. Inilah praktek memberi. Memang tidak mudah, tetapi akan lebih mudah kita jika kita mulai saat ini belajar sedikit demi sedikit untuk memberi, 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 dan memberi. Ini yang diajarkan oleh guru kita, bahwa kita harus memperbanyak kebajikan sesuai dengan inti ajaran Sang Buddha. Sabba papa sakaranang kusala kaupatan pada sacita varioda panang etang budana satanang. Hindari berbuat jahat, perbanyaklah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Mudah-mudahan dengan kita mau memberi sana sini dengan hati yang tulus ikhlas, membuat diri kita, khususnya hati kita, lebih tenang, lebih bahagia, dan yang menerima pun turut bahagia. Kalau kita udah bahagia, yang menerima bahagia, tentunya membawa kebahagiaan bagi semuanya. Kalau kata lagunya anak-anak kecil, nanti akan membawa diri kita happy, senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Senang bagaimana? Senang yang memberi, memberi, dan memberi. Jadi hari ini, bagaimana kita berusaha memberi yang terbaik? Awali dengan pikiran yang baik, lakukan pada saat melakukan dengan baik, dan terakhir pada saat selesai, doakan semoga yang kita berikan ini membawa kebahagiaan bagi semua makhluk. Sama-sama dalam hidup ini kita harus bisa saling berpegangan erat. Bagaimana diri kita untuk selalu memberikan yang terbaik. Bagaimana diri kita harus bisa memberi. Yang terutama adalah memberi kepada orang tua.
Karena memberi kepada orang tua, memberi lewat apa Romo? Memberi kebahagiaan pada orang tua. Bisa dengan maaf, mendoakan mama atau papa semoga selalu sehat ya papa. Itu memberi. Atau ada uang lebih nih ma, ada uang sedikit, semoga bermanfaat ya, bisa untuk makan sehari-hari atau untuk beli obat. Jadi pada saat kita memberi, kita belajar bagaimana praktek yang pertama yaitu praktek kepada orang tua. Praktek kepada orang tua itu kita bisa memberi dengan doa. Semoga mama papa bahagia. Ini praktek memberi yang luar biasa. Kalau kita punya uang lebih, kita bisa mendoakan kepada mama papa. Kita bisa memberikan kepada mama papa sedikit uang. Ini apa buat bisa untuk beli kebutuhan atau bisa untuk beli obat atau bisa apapun. Ini juga praktek memberi yang luar biasa karena orang tua adalah segalanya bagi kita. Tanpa orang tua diri kita bukan siapa-siapa. Lalu memberi kepada siapa lagi setelah kepada orang tua? Ya kita setelah orang tua ya tentu ada keluarga kita sendiri. Berilah yang terbaik. Setelah kepada keluarga ya saudara kandung, kemudian teman, atau kepada siapapun. Karena itu mulai saat ini cobalah kita belajar memberi. Karena dengan memberi batin kita semakin bahagia. Tentu otomatis karma baiknya akan bertambah. Nanti karma baiknya akan menjadi akan menjadi lebih baik kalau kita selalu berusaha menambah karma baik, menambah perbuatan-perbuatan baik mulai saat ini. Dimulai dengan memberi. Memberi yang paling mudah adalah mendoakan semoga semuanya hidup berbahagia, semoga semuanya terbebas dari segala penderitaan, segala penyakit, segala rintangan, segala malapetaka, mara bahaya, semoga terbebas dari kegelisahan, kecemasan. Semoga semuanya hidup dalam kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Sadu. Satu lagu penutup dari saya. Mudah-mudahan lagu ini membawa membawa kedamaian di dalam batin. Mudah-mudahan lagu ini membawa kebahagiaan juga ya. Lihat mentari kini bersinar lagi, pertanda satu hari telah berganti. Buatlah tekad di dalam diri, jadikan hari ini lebih berarti untuk diri kita, untuk sesama. Jangan biarkan hidup berlalu sia-sia. Mari perbaiki dari sekarang demi masa depan. Demi masa depan. Demi masa depan. Jadi sekali lagi, dengan memberi, membahagiakan diri kita, dan juga kepada sesama, lakukan mulai dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Pikiran doakan yang baik-baik, ucapan yang sopan, perbuatan lewat tangan, kaki, atau tubuh jasmani. Bantulah orang yang dalam kesusahan. Ini semua adalah contoh-contoh memberi yang harusnya kita lakukan mulai saat ini juga. Apalagi melihat musibah pandemi ini, banyak sekali saudara-saudara kita, yang meninggal dunia. Belum lama ini saya membacakan parita-parita yang meninggal karena COVID, banyak sekali. Dalam seminggu ini mungkin sudah 30-50 jenazah yang saya bacain. Sehari bisa 2 atau 3 atau 4. Jadi ini adalah praktek memberi. Lakukan yang terbaik mulai saat ini. Semoga kita semua terbebas dari segala penyakit,
selalu tenang dan bahagia dalam menghadapi musibah ini yang terus berlangsung. Ya mudah-mudahan musibah ini cepat selesai, jadi kita bisa beraktivitas lagi, saya pun bisa ceramah lagi, berbagi lagi di tempat Cetiapanya Sika, bertatap langsung dengan para umat semuanya. Kalau saat ini kan kita hanya lewat Zoom, hanya lewat handphone, ya mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu lagi atau bertatap muka secara langsung. Sebelum saya tutup sharing ini, marilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian kita beranjali. Saya membacakan parita pelimpahan jasa. Semoga dengan parita pelimpahan jasa ini membawa berkah pada makhluk-makhluk yang tidak terlihat maupun juga kepada semua makhluk apapun juga. Mari kita beranjali. Yata wariwaha pura pari purenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upak kapati icitang paditang tumhang kipa mewa samijatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yata mani jotiraso yata sabitiyo wiwajanto sabak rogo winasatu mate bawa tuantarayo suki tiga yuko bawa abiwa dana silisani cang buddha pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukang bala. Semoga semua makhluk terbebas dari segala malapetaka, terhindar dari semua penyakit, terlepas dari semua rintangan. Semoga semua makhluk berbahagia dan berumur panjang. Bawatu sabak manggalang rakantu sabah dewata sabah buddha nubawena sada soti bawantu te. Bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah dhamma nubawena sada soti bawantu te. Bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah sanggang nubawena sada soti bawantu te. Semoga segala berkah kebaikan menjadi kenyataan. Semoga para dewa melindungi. Berkat kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saudara-saudara sekalian, demikian sharing Dhamma dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya dimanapun berada. Saya masih belajar dalam Dhamma, masih banyak masukan-masukan. Semoga aja kita menjadi orang yang lebih bijaksana sesuai jalan Buddha Dharma. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih. Salam Dharam Dharma, terpujilah Sang Buddha, Sotihotu, Namo Buddhaya.